Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, yaitu saling tolong-menolong. Tidak membedakan kaya, miskin, karena Tuhan melihat semua umatnya itu sama. Manusia sebagai makhluk sosial harus saling tolong-menolong, yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hidup adalah arus yang harus diikuti bersama sang waktu yang terus berjalan tanpa mau berkompromi. Kepuasan dan kesenangan menjadi harga mati. Kepalsuan adalah hal yang pasti terjadi demi kenyamanan dan demi pelayanan. Ekspresi diri kian terkikis, terhimpit oleh topeng kemunafikan, membuat hidup terasa semakin stagnan. Hidup memanglah susah. Menjalani kehidupan di dunia ini memanglah sangat sulit. Semua orang pernah merasa sendiri, pernah merasa di dunia ini tidak ada yang bisa mengerti. Tak ada seorang pun yang bisa menyayangi. Sampai akhirnya kamu marah pada diri sendiri, melampiaskan luka dalam tindakan. Marah, sangat marah. Di balik kemarahan pasti ada kesedihan mendalam yang tidak bisa diceritakan. Akhirnya aku melakukan kesalahan. Aku membuli temanku yang miskin. Aku memanglah kaya, tapi entah mengapa aku benci melihat temanku yang miskin. Aku selalu membuli dia. Suatu ketika aku bertemu dengannya. Nurul, lu ngapain sih? Cari siapa lu? Tunggu siapa? Kalau ditanya itu jawab. Ini kampungan banget ini, baju melar, tas jelek kayak gini. Apalagi sandal jepit kayak gini. Melar kali. Tak tahu sampai kapan jalan yang ku tempuh ini sampai di ujung. Lelah. Aku merasa lelah dengan jalan yang aku tapaki. Mungkin memang harus ku kemudikan dengan baik agar sampai di tujuan sesuai keinginan. Tapi bisakah diriku? Bisakah kemudi itu berkolaborasi dengan pikiranku ini? Ataukah kemudi itu yang bisa membawaku ke jalan yang benar? Aku mencari udara segar di luar. Entah mengapa aku sebel melihat orang berpenampilan miskin. Mbak, tahu dompet saya nggak orangnya hitam? Di dalamnya ada uang 50.000. Dompet? Zaman sekarang masih pakai dompet ya? Mbak, hah? Zaman sekarang masih pakai dompet? Ya itu ya, pakai rekening. Uangnya tadi berapa? 50.000, Mbak. Cuma 50.000? Iya, termiskin. Mau nggak tahu? Setiap langkah aku seperti diberi kesempatan untuk berbuat baik. Namun aku salah mengartikan. Mbak, tolong sama saya kan? Nih, kamu.
hidup bahagia sudah tak bisa. Hidupku dipenuhi akan rasa takut. Aku marah pada semuanya. Kulampiaskan lukaku pada tindakanku yang tak pantas kulakukan. Memang tak wajar, tapi siapa sangka luka mendalam membuatku menjadi seorang pemarah dan pendendam. Hingga akhirnya aku diingatkan. Tak kusangka sebuah tangan mengulur padaku. Orang yang paling aku benci, selalu aku bully. Dia menolongku dengan ketulusan dan keikhlasan. Dia tak pernah marah walaupun aku selalu membuli dia dengan kata-kata tak sopan dan menyakiti. Sampai dia pernah hampir menangis karena kata-kataku. Hanya kata maaf yang bisa aku ucapkan. Akhirnya aku bisa berdamai pada diriku sendiri dan berusaha menerima keadaan. Daripada marah dengan diri sendiri, lebih baik berpaling pada luka dengan berbagi cerita, berbahagia bersama-sama, kemudian tertawa dan menangis bahagia, hingga tak terasa luka telah tiada. Hiduplah dengan damai, tanpa rasa kebencian. Jangan membeda-bedakan. Hidup tidak ada yang tahu. Hormati orang lain. Hidup memang keras, tapi kau tak bisa hidup sendirian. Perlakukan dengan adil orang sekitarmu, hingga mereka nyaman denganmu. Bertemanlah pada keadaan, berdamailah pada sekitar. Kamu boleh marah pada keadaan, tapi hormati orang lain dengan ketulusan. Semua orang sama, kaya, miskin, cantik, jelek, itu sama di mata Tuhan. Mata kita yang banyak kekurangan tak pantas sama sekali untuk menghina siapapun. Salam kemanusiaan.